Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat datang di podcast Lentera, literasi berwirausaha bersama anak muda. Saya Alia yang akan memandu jalannya podcast pada episode kali ini. Gimana kabarnya teman-teman muda penuh semangat? Semoga sehat dan penuh semangat terus ya. Teman-teman, di zaman sekarang kita hidup di era yang serba digital, di mana teknologi tidak hanya cuma untuk main game atau nongkrong di media sosial, tapi bisa jadi jalan besar buat meraih mimpi lewat bisnis. Nah, kali ini kita bakal ngobrolin sesuatu yang super penting dan pastinya relate banget buat kamu yang pengen punya bisnis sendiri atau usaha sendiri dan yang harus cari inspirasi. Kita akan membahas tentang UMKM dan bisnis digital, sebuah dunia penuh peluang yang bisa jadi pintu kesuksesan buat anak-anak muda seperti kalian. Bayangin saja teman-teman, hanya dengan modal smartphone atau kreativitas, kalian bisa bikin usaha yang berpengaruh luas, bahkan sampai seluruh Indonesia, atau bahkan sampai ke luar negeri. Tapi tentu saja ada tantangan dan trik-trik rahasia supaya bisnis bisa terus maju dan berkembang. Nah, dalam episode kali ini, saya ditemani oleh Kak Yutia, seorang pengusaha muda yang sudah merasakan asam manis membangun UMKM lewat digital. Kita akan kupas tuntas, mulai dari apa itu UMKM dan bisnis digital, sampai peluang dan cara cerdas memulai bisnis digital yang kekinian. Yuk simak terus dan siap-siap terinspirasi. Halo Kak Yutia, apa kabar? Halo, kabar baik. Senang sekali bisa hadir di sini dan berbagi cerita tentang dunia UMKM dan bisnis digital. Alhamdulillah. Nah, sebelum kita ngobrol lebih panjang lebar nih Kak Yutia, bisa kenalan dulu dong sama teman-teman pendengar dan ceritakan sedikit perjalanan kakak di dunia UMKM dan bisnis digital. Nah, terima kasih banyak atas kesempatan kali ini. Halo semua, saya Yutia. Senang sekali bisa berbagi cerita dan berbagi pengalaman di bidang UMKM, khususnya bisnis digital. Awalnya, saya memulai usaha kecil dari rumah, jualan produk-produk kecil yang saya olah sendiri. Dengan memanfaatkan media sosial dan marketplace, bisnis saya bisa berkembang dan sampai sekarang, saya juga aktif untuk membantu pelaku UMKM lain untuk bertransformasi ke digital. Saya harap lewat perbincangan kita kali ini nih, banyak anak muda yang terinspirasi dan berani mencoba. Oke, nah sebelum kita lebih jauh nih Kak Yutia, supaya pendengar kita juga yang masih awam juga paham nih, mungkin kita kenalan dulu ya dengan istilah ekonomi digital. Sebenarnya apa sih ekonomi digital itu dan gimana hubungannya dengan UMKM? Baik, jadi begini, ekonomi digital sederhananya adalah kegiatan ekonomi yang berbasis teknologi digital. Contoh paling umumnya nih, jualan di media sosial, konten kreator yang menghasilkan uang, transaksi lewat marketplace, sampai jasa online, semua masuk di dalamnya. Nah, kalau UMKM sendiri nih, usaha kecil, mikro, dan menengah. Jumlahnya di Indonesia lebih dari 60 juta. Mereka ini penyerap tenaga kerja yang sangat besar dan bisa dibilang tulang punggungnya ekonomi Indonesia. Nah, ketika UMKM ini turun ke ranah digital, dampaknya sangat luar biasa. Mereka bisa menjangkau pasar yang lebih luas, transaksi lebih cepat, pemasaran lebih efisien, bahkan bisa tembus ke internasional. Jadi UMKM bisa dibilang fondasi ekonomi Indonesia, dan sekarang dengan bisnis digital, UMKM itu jadi punya potensi lebih besar karena terbatas lokasi. Yang dulunya hanya jualan di warung kecil, sekarang bisa punya pelanggan dari berbagai kota, bahkan luar negeri, karena digitalisasi. Begitu ya Kak Yutia? Betul sekali. Nah, digitalisasi ini membuka akses pasar yang lebih luas, mempercepat proses transaksi, dan efisiensi biaya pemasaran. Ini membuat usaha kecil sekalipun punya kesempatan yang kuat untuk bersaing. Contoh sederhananya aja nih, UMKM kuliner. Kalau kita dulu hanya
dikenal di satu kota, sekarang dengan promosi lewat media sosial, foto-foto yang menarik ditambah layanan yang bisa antar jemput, bisa dikenal secara nasional bahkan internasional. Bener banget nih. Nah, sekarang bagian yang paling menarik nih Kak Yutia. Gimana sih peluang besar anak muda buat masuk ke dalam dunia bisnis, terutama bisnis digital ini Kak? Terus apa saja modal utama yang mereka perlu? Nah, anak muda itu sebenarnya punya peluang yang sangat besar. Mereka itu melek teknologi, kreatif, dan punya semangat eksplorasi. Tentu saja peluangnya sangat banyak sekali. Bisa bikin workshop online dengan modal kecil. Tetapi karena anak muda ini pandai bermain media sosial, kontennya bisa viral, bisa jadi konten kreator atau game streaming. Mungkin teman-teman sudah tidak asing lagi, yang sebenarnya juga bagian dari ekonomi digital. Bisa bantu UMKM lewat digital marketing, desain, atau bikin konten. Nah, modal utamanya nih sebenarnya bukan hanya uang, tetapi pengetahuan digital dan keberanian untuk memulai usaha. Ada banyak platform gratis dan murah yang bisa dimanfaatkan. Selain itu juga, anak muda ini bisa menggunakan keunikan dan kreativitas yang dimilikinya untuk membangun brand yang kuat dan berbeda. Misalnya nih Kak, kombinasi produk lokal dengan desain kekinian atau konten yang menarik di media sosial. Wah, menarik ya Kak. Jadi hal paling utama itu sebenarnya mindset dan terus belajar ya Kak. Karena teknologinya sudah tersedia, akses pasarnya juga gampang. Betul sekali. Jadi teman-teman, dari penjelasan Kak Yudia tadi, kita bisa pilih nih, mau jadi pelaku bisnis langsung atau penyedia jasa pendukung bisnis digital. Tepat sekali, dua-duanya merupakan peluang yang sangat besar. Tinggal pilih nih, passion mana dan keahlian mana yang teman-teman semua miliki. Betul banget Kak. Tapi tentu aja nggak semuanya mulus ya Kak. Iya. Pasti ada tantangan setiap hal yang akan kita lakukan. Nah, biasanya apa sih Kak tantangan terbesar yang biasanya ditemui anak muda atau UMKM yang baru masuk ke dunia digital? Nah, tentu saja memiliki beberapa tantangan. Nah, yang pertama, konsistensi dan pengelolaan waktu. Karena bisnis itu butuh kesabaran dan effort yang terus-menerus. Kadang nih, idenya sudah banyak, tetapi eksekusinya kurang fokus. Banyak yang semangat di awal, tetapi gampang menyerah apabila ada kendala. Lalu yang kedua, persaingan yang ketat. Karena semua orang bisa masuk ke dunia digital. Jadi butuh kreativitas yang ekstra supaya usaha kita itu bisa berbeda. Nah, yang ketiga yaitu adaptasi teknologi. Nah, untuk sebagian UMKM ini bisa masih dibilang menjadi PR karena terbiasa dengan cara yang lama. Oke, nah lalu gimana sih Kak cara ngatasinnya nih supaya anak muda juga makin semangat ya untuk memulai bisnis? Nah, untuk mengatasinya itu kita penting untuk memiliki rencana bisnis, belajar manajemen waktu, dan tetap update dengan tren digital marketing. Terus anak-anak muda ini bisa bergabung dengan komunitas, itu juga sangat membantu karena kita bisa dapat support system dan ilmu dari orang lain. Jadi kuncinya jangan jalan sendiri, harus punya komunitas, terus belajar dan sabar menjalani proses ke depan. Betul, karena bisnis itu maraton bukan sprint. Bener banget Kak. Nah Kak Yutia, biar usaha anak muda makin maju nih Kak, biasanya alat atau aplikasi apa sih yang cocok dipakai untuk bisnis digital? Nah, baik Kak Alia, ada beberapa platform gratis atau murah yang powerful banget nih, seperti Instagram, TikTok buat promosi, WhatsApp bisnis untuk komunikasi yang efektif sama pelanggan, serta marketplace nih seperti toko hijau, toko online untuk jualan online. Nah, untuk desain produk nih, kita bisa loh membuat desain-desain menggunakan platform-platform yang sudah tersedia di internet untuk membantu membuat konten yang menarik. Banyak banget ya Kak yang sudah tersedia ya. Nah, kalau teman-teman pendengar kita ada yang bertanya nih Kak, gimana sih cara mulai bisnis digital?
Apa tips praktis dari Kak India? Oke, kalau dari saya sendiri nih, ada 3 langkah sederhana yang bisa dilakukan oleh teman-teman. Nah, yang pertama, mulai dari passion. Kalau suka makanan, coba jual makanan online. Kalau suka fashion, bisa jual baju online. Nah, yang kedua, manfaatkan platform gratis. Media sosial itu sangat powerful banget untuk promosi tanpa biaya yang besar. Nah, yang terakhir, yang ketiga itu jangan takut gagal. Karena kegagalan itu merupakan bagian dari proses belajar. Setiap kesalahan adalah pengalaman dan yang bikin kita bisa lebih maju 1 langkah dari sebelumnya. Wah, aku setuju banget sih ini Kak. Banyak anak muda berhenti karena takut gagal mereka. Padahal justru gagal itu batu loncatan untuk kita menuju kesuksesan ya Kak. Tepat sekali. Yang penting jangan berhenti untuk belajar dan terus mencoba. Benar banget. Selain promosi dan ide kreatif yang sudah disinggung tadi, teman-teman juga harus tahu nih cara mengelola keuangan usaha supaya tetap lancar. Kak Yutia, apa sih tips sederhana yang bisa dipakai anak muda yang baru mulai usaha Kak? Oke, ini tips ya. Nah, tips sederhana itu simpel aja kalian. Catat semua pemasukan dan pengeluaran itu secara detail. Nah, kita anak ekonomi pastinya tahu ya. Ini penting supaya kita tahu bisnis kita itu untung ataupun rugi. Gunakan aplikasi catatan keuangan yang mudah dan selalu pisahkan uang usaha dengan uang pribadi agar pengelolaan yang rapi. Kalau teman-teman pengen terus belajar dan dapat support, penting banget buat gabung komunitas bisnis digital atau UMKM. Kak Ika setuju ya Kak? Setuju banget. Nah, dengan komunitas kita itu tidak jalan sendiri. Bisa sharing ilmu, pengalaman, dan juga motivasi untuk terus maju. Nah, jadi yuk bergabung bersama komunitas dan ikut pelatihan yang ada di sekitar kalian. Teman-teman, sekarang giliran kalian yang mulai action. Jadi pebisnis digital kreatif dan inovatif dengan langkah awal yang simpel. Bikin akun bisnis, jual produk kecil-kecilan, dan jangan lupa bergabung dengan komunitas supaya jaringan makin luas. Baik, setiap langkah kecil itu sangat penting. Konsisten dan terus belajar. Yakin deh, kesuksesan akan menyusul. Semangat berdunia usaha digital ya. Wah, obrolan kita seru banget hari ini ya Kak Lydia. Dari ekonomi digital, UMKM, peluang anak muda, sampai tips praktis buat memulai usaha. Kesimpulannya teman-teman, era digital ini membuka peluang besar banget bagi kita anak-anak muda ya. UMKM bisa naik kelas, anak muda bisa jadi pebisnis atau partner UMKM. Oke Kak Lydia, terima kasih banyak ya Kak sudah berbagi ilmu dan pengalaman Kakak. Terus terakhir nih Kak, apa sih pesan Kakak untuk anak muda yang ingin memulai bisnis digital? Saya cuma mau bilang, jangan takut untuk memulai. Mulai usahanya dari yang sederhana saja dulu. Kesuksesan itu butuh proses, tetapi peluangnya sangat besar di era digital ini. Pesan saya lainnya nih, buat anak muda, jangan mau cuma jadi penonton. Mulailah dari sekarang, meskipun kecil. Belajar terus, jangan ragu untuk meminta bantuan dan bergabung dengan komunitas. Konsisten dan manfaatkan teknologi yang ada. Setuju banget Kak Lydia. Sekali lagi terima kasih banyak sudah mau berbagi pengalaman dan inspirasi di podcast hari ini Kak. Semoga Kakak sukses terus ya Kak. Oke, sama-sama ya kalian. Semoga bermanfaat ya. Dan sukses juga buat teman-teman penonton di sana. Oke, itu aja obrolan kita hari ini teman-teman. Jangan lupa follow, like, and share podcast ini supaya makin banyak yang terinspirasi. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Tetap semangat berinovasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Passion mana dan keahlian mana?